Tahun ke-1740, inilah Batavia, kota pelabuhan megah di bawah kekuasaan Belanda. Tempat rempah-rempah, gula, dan kekayaan dari Nusantara mengalir deras ke Eropa. Namun, di balik fasad kemegahan itu, tersimpan bara ketegangan yang siap meledak kapan saja. Kaum Tionghoa perantauan datang ke Batavia membawa harapan. Mereka adalah para pekerja keras di pabrik-pabrik gula, pedagang ulung, tukang terampil, dan pengrajin andal. Perlahan tapi pasti, mereka menjadi tulang punggung perekonomian kota. Sayangnya, tahun-tahun makmur itu tidak bertahan lama. Ketika harga gula dunia anjlok dan korupsi merajalela di kalangan pejabat Belanda, ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian. Batavia, yang dulu gemerlap, berubah menjadi kota yang penuh dengan pengangguran dan kelaparan. Lalu, rumor pun mulai menyebar seperti api. Dikatakan, orang-orang Tionghoa berencana memberontak melawan Belanda. Deses-deses itu menjalar dengan cepat diperbesar oleh ketakutan dan sentimen rasial yang membara. Ketakutan itu kemudian berubah menjadi kebencian, dan kebencian segera menjadi pemicu bencana. Awal Oktober tahun 1740, bentrokan kecil antara pasukan Belanda dan beberapa warga Tionghoa di pinggiran kota meletus menjadi sebuah tragedi besar. Meriam ditembakkan tanpa ampun ke arah perkampungan. Rumah-rumah Tionghoa dilalap api. Batavia pun terbakar dalam amarah dan kekacauan. Pada tanggal 11 Oktober, pemerintah kolonial mengumumkan amnesti, sebuah janji pengampunan bagi siapa saja yang menyerah. Namun, janji itu tak pernah ditepati. Hingga tanggal 22 Oktober, pembunuhan massal terus berlangsung. Tentara Belanda, serdadu bayaran, bahkan kelompok bersenjata pribumi memburu siapapun yang berwajah Tionghoa. Laki-laki, perempuan, anak-anak, tak ada yang luput dari kekejaman ini. Pabrik-pabrik gula di luar tembok kota menjadi tempat perlindungan terakhir bagi ribuan buruh yang putus asa. Namun, Belanda datang dengan senjata dan api. Pabrik-pabrik itu dihancurkan, dan semua orang yang bersembunyi di dalamnya dibantai tanpa ampun. Dalam waktu yang sangat singkat, ribuan nyawa melayang. Catatan sejarah menyebutkan, lebih dari 10.000 jiwa hilang dalam pembantaian mengerikan ini. Batavia yang dulu hidup, berubah menjadi kota kematian. Mereka yang berhasil selamat, melarikan diri keluar Batavia menyebar ke Lasem, Semarang, hingga Cirebon. Di sanalah, mereka bersatu dengan para bangsawan Jawa untuk melawan Belanda. Perlawanan ini kemudian dikenal sebagai Perang Jawa atau Perang Kuning yang berlangsung selama 2 tahun dan menandai babak baru perlawanan besar terhadap kekuasaan Belanda di Tanah Jawa. Gubernur Jenderal Adrian Falkenier, pemimpin tertinggi Belanda di Batavia, akhirnya dipanggil pulang ke Belanda dan diadili atas perannya dalam tragedi ini. Namun, sebelum vonis sempat dijatuhkan, ia meninggal di dalam penjara. Bersama kematiannya, banyak rahasia kelam Batavia yang terkubur selamanya. Kini, di jantung Jakarta, kawasan Glodok berdiri tegak di atas tanah yang pernah berlumuran darah. Jejak sejarah kelam itu masih terasa dalam nama-nama jalan, dalam kisah-kisah yang dituturkan turun-temurun, dan dalam ingatan kolektif mereka yang bertahan. Geger Pacinan 1740 adalah sebuah pengingat abadi bahwa ketika kebencian, ketakutan, dan keserakahan menguasai akal sehat manusia, sebuah peradaban pun bisa runtuh dalam sekejap mata. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa video ini penting untuk dibagikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dari sejarah bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.